Hari-hari menjelang ke tanggal pendaftaran pilkada kan semakin dekat ya, dan bisa dibayangkan oleh kawan-kawan ya, ada 500-an daerah kali berapa orang kan melobi ketum Golkar dan yang lain-lain. Jadi memang situasinya sangat pelik, sangat intens lah. Nah, kalau urusan saya, yang bisa saya sampaikan adalah barusan terkonfirmasi, walaupun belum resmi ya. Kalau resmi nanti kan di tempat yang proper. Bahwa saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai gubernur daerah khusus Jakarta dari Partai Golkar. Jadi informalnya begitu, tapi nunggu formalnya kapan. Kesepakatan dari koalisi adalah pengumuman harus berbarengan dengan terpilihnya calon wakil. Nah, per hari ini calon wakilnya masih didiskusikan, partai-partai dari koalisi mengajukan nama-nama, masih sedang dibahas. Nah, nanti kalau sudah disepakati di waktu yang ditentukan, pasti media diundang lagi untuk diumumkan calon wakil ya. Nah, Pak Yusuf Hamka juga tadi ikut dalam perbincangan. Gitu. Perbincangan kenapa? Karena Golkar per hari ini kan sudah mengusung Kang Deddy Mulyadi ya sebagai calon gubernur Jawa Barat, tapi disepakati juga wakilnya dari Golkar. Di Golkar itu untuk wakil sudah ada nama-nama ya. Ada Pak Ade Ginanjar, ada kemudian Pak Ahmad Hidayat disampaikan, ada Pak Erwan Setiawan, kader Golkar Sumedang, ada Pak Bu Atalia juga disebut namanya, kemudian ada beberapa lagi lah kira-kira, termasuk Bapak Yusuf Hamka. Gitu. Jadi di web series nomor episode sekian gitu ya, ada pergeseran analisa kemungkinan beliau ini dianggap lebih pas di Jawa Barat ya, karena kalau di Jakarta kan nggak mungkin Golkar karena beliau kan dari Golkar juga, tapi kalau di Jabar mungkin lebih dibutuhkan kan karena ada proses pencarian untuk wakil kan, kira-kira begitu. Dan beliau juga memenuhi banyak kriteria, semua bisnis beliau ada di Jawa Barat kan begitu ya. Beliau muslim yang taat, dekat dengan ulama, nothing tulus, sudah selesai dengan hidupnya. Saya kira rakyat Jawa Barat bisa menerima kehadiran Pak Yusuf Hamka. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya OTW ke Jakarta, sebelah kanan saya OTW ke Bandung. Di dalam perbincangan sempat ada nama-nama yang muncul untuk calon wakil gubernur pendamping Anda sendiri Di Jakarta? di dalam perbincangan ya dia. Oh nggak ada. Karena domainnya tuh domain perbincangan level koalisi kan. Kan Golkarnya udah saya, jadi kita nggak mau membahas lagi wakil Golkar kan, karena wakilnya udah dari saya. Maka yang wakil kan diserahkan ke non Golkar di koalisi. Kang, izin tadi ini PKB juga menemui Pak Prabowo, Kang. Apakah ini sinyal kuat bahwa di DKI PKB juga akan masuk ke dalam Kim yang nantinya jadi Kim Plus itu, Kang? Udah ada pembicaraan belum, Kang? Ya pertanyaannya bagus, tapi saya tidak punya kapasitas menjawab itu. Saya datang ke sini hanya urusan nasib saya itu. Saya bacanya di media ya, saya izin banyak di luar negeri karena ada urusan pekerjaan. Saya mengkonfirmasi ini saya nasibnya gimana kan begitu. Nah hari ini malam ini resmi terkonfirmasi itu. Siapa Kim Plus Plus itu, apa buktinya saya tidak tahu. Tapi wakilnya pasti bukan Golkar, makanya Pak Yusuf Hamka yang tadinya kan kalau saya enggak, beliau masuk, kan sekarang agak berubah malam ini. Izin sayanya ke Jakarta, dan nggak mungkin Golkar, maka Pak Yusuf Hamka pas juga di Jawa Barat, kan rezekinya banyak di Jawa Barat. Tapi itu di dalam minta masukan apa kira-kira? Enggak ada. Saya sampaikan ya kawan-kawan ya. Saya itu 2 kali pilkada dengan wakil saya harmonis, enggak saya pilih pilihan saya itu mencintai setelah menikahi lah ibaratnya. Jadi siapapun yang tadi dijodohkan poinnya itu ya oleh koalisi kepada saya mah udah teruji terbukti pasti insya Allah harmonis.
Tapi dari koalisi ada menugaskan Kang Emil untuk komunikasi dengan partai lain untuk meluaskan. Oh belum. Jadi wilayah wakil pun bukan domain saya, itu domain para. Sebelumnya Akang pernah bilang kalau merasa lebih nyaman di Jawa Barat. Nah ini kan ditugaskan akhirnya di Jakarta. Apakah merasakan hal yang sama juga, nyaman ditugaskan di Jakarta seperti itu? Semua wilayah juga dalam hidup saya tidak pernah saya lalui secara pengalaman ya. Waktu masuk Bandung kan saya orang profesional masuk wali kota. Tiba-tiba gubernur Jabar juga nggak ada pengalaman. Jadi itu hal biasa aja. Nyaman itu saya yang bikin. Insya Allah di Jakarta juga sama, nggak ada bedanya. Kang Eka melihat peluang potensi menang lebih ada juga di Jakarta gitu, potensi menang kuat besar. Kang Eka sendiri. Saya mah orangnya optimis. Insya Allah Allah berikan takdir terbaik memimpin Jakarta. Untuk meyakinkan pemilih ini kan akan ada itu di Bandung nih. Untuk meyakinkan pemilih dari kalangan itu gimana? Ini kan ada bisa itu. Kalau kita datang ke sebuah rumah, kita akan mencintai rumah dengan seisinya kan. Dulu saya di Bandung mencintai Bandung dengan seisinya. Saya di Jawa Barat mencintai Jawa Barat dengan seisinya. Kalau saya ke Jakarta, saya akan mencintai Jakarta dengan seisinya. Termasuk Gejek, termasuk Persija, termasuk apa. Itu mah rumus apa ya, tata kerama dari orang baru masuk ke sebuah rumah kan. Nah, kira-kira begitu. Berarti siap fight sama Pak Anies ya Pak? Oh, dengan siapa aja siap. Saya waktu wali kota lawan 8 pasang. Waktu gubernur Jabar lawan 4 pasang. Jakarta dengan siapapun. Kalau misalkan saya nggak kepilih, saya kan bukan pengangguran. Tuh, saya orang yang bisa bermanfaat di bidang apapun. Jadi dosen bisa, ngebisnis kopi, skincare, macam-macam. Jadi saya itu hidupnya bermanfaat, nggak harus politik kan. Saya tuh udah selesai dengan diri saya. Cuman kalau masih ada kesempatan memimpin, seluruh ilmu dedikasi saya berikan. Ini kan terkait munculnya tim plus ini kan ada peluang untuk Kang Emil di melawan Kota Kosong di Pilkada Jakarta. Untuk Kang Emil sendiri seperti apa? Gini, apapun mekanismenya, selama itu ada aturannya, itu namanya mekanisme demokrasi. Melawan 8 pasang, mekanisme demokrasi. Melawan independen, mekanisme demokrasi. Ada kota kosong, mekanisme demokrasi. Tapi kalau nanya ke saya nggak suka. Kalau kota kosong nanti debatnya masih apa? Visi misi itu nggak. Terus gimana mengcounternya? Terus mau, ya susah. Makanya idealnya kalau bisa tidak dengan kota kosong. Jadi saya siap. Idealnya ya, tapi kan bukan saya yang ngatur. Saya sebagai pengantin gitu. Harapannya ada kontestan gitu ya, biar bisa berdebat. Yang terbaik kan buat Jakarta, betul? Tapi harapan itu Kang Emil sampaikan ke dalam koalisi tadi di dalam. Ada sedikit lah secara info. Tapi kan sebagai pengantin saya, ini istilah saya ya, tidak berpengaruh itu dalam ngambil keputusan itu. Cuman kalau ditanya ideal. Wakil dari Kang Emil. Kan tadi udah dibilang saya dengan siapapun bisa. Anda kalau mau jadi wakil saya juga insya Allah. Oke, makasih.